Limp Bizkit dibentuk di Jacksonville, Florida pada tahun 1994 oleh gitaris Wes Borland, vokalis Fred Durst, basis Son Rivers, drummer John Otto, dan DJ Little. Pada awalnya, Limp Bizkit mulai bermain di klub lokal di sekitar Jacksonville, membangun reputasi mereka melalui pertunjukan langsung yang energik dan gaya musik yang unik. Mereka merilis album debut independen mereka, $3 Billions, pada tahun 1997, yang menarik perhatian industri musik yang lebih luas. Dengan pengaruh nu metal yang mulai berkembang pada saat itu, Limp Bizkit segera menjadi salah satu band paling terkenal di genre tersebut. Keberhasilan album-album mereka seperti Significant Other dan Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water membantu memperkuat posisi mereka sebagai salah satu band nu metal terkemuka pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Sejak itu, Limp Bizkit telah mengalami berbagai perubahan dalam formasi dan perjalanan musik mereka. Tetapi, mereka tetap menjadi salah satu nama yang paling dikenal dalam sejarah musik nu metal. Mereka merilis album debut mereka yang independen, $3 Billions, pada tahun 1997. Puncak popularitas tahun 1997 hingga 2003. Album kedua mereka, Significant Other, di tahun 1999 menjadi sangat populer dan memperkenalkan lagu-lagu seperti Noki dan Brick Stuff. Pada tahun 2000, mereka merilis album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water yang menghasilkan hit-hit seperti Rollin' dan My Generation. Pada masa inilah, Limp Bizkit mencapai puncak popularitasnya sebagai salah satu band terkemuka di genre musik nu metal. Perubahan formasi dan album berikutnya, tahun 2003 hingga 2011. Pada tahun 2001, gitaris Wes Borland meninggalkan band ini, tetapi kemudian kembali pada tahun 2004. Formasi utama ini telah membentuk inti suara dan identitas Limp Bizkit selama bertahun-tahun. Meskipun perubahan dalam formasi kadang-kadang terjadi karena perbedaan kreatif atau pribadi antara anggota band. Namun, terkadang ada perubahan dalam partisipasi anggota atau kontribusi musisi tamu dalam album atau penampilan langsung. Album studio berikutnya, Result My Fairy tahun 2003, menerima tanggapan yang beragam dari kritikus dan penggemar. Limp Bizkit merilis album The Unquestionable Truth Part 1 pada tahun 2005 yang menunjukkan pendekatan yang lebih keras dan eksperimental. Album studio ke-6 mereka, Gold Cobra tahun 2011, menandai kembalinya mereka ke suara nu metal yang lebih keras. Pengalaman tur dan proyek sampingan tahun 2011 hingga 2020. Selama periode ini, Limp Bizkit melakukan tur secara teratur, mempertahankan basis penggemar mereka di seluruh dunia. Anggota band juga terlibat dalam proyek sampingan. Fred Durst terlibat dalam penyutradaraan film dan beberapa anggota lainnya berkolaborasi dengan musisi lain. Kembalinya Wes Borland dan album terbaru tahun 2021 hingga sekarang. Pada tahun 2021, Wes Borland kembali lagi ke Limp Bizkit setelah beberapa perpisahan sebelumnya. Band ini merilis album studio ke-7 mereka, Still Sucks, pada tahun 2021. Album ini merupakan pengembalian mereka ke akar-akar nu metal dengan suara yang energik dan agresif. Sejak perilisan Still Sucks, Limp Bizkit terus aktif dalam industri musik, melakukan tur, dan terus berkolaborasi dalam berbagai proyek. Meskipun telah mengalami perubahan dalam perjalanan mereka, mereka tetap menjadi salah satu ikon nu metal yang paling diingat dan masih memiliki penggemar setia di seluruh dunia. Asal-usul nama Limp Bizkit sebenarnya agak tidak jelas dan mungkin memiliki beberapa versi. Fred Durst, vokalis Limp Bizkit, telah memberikan beberapa penjelasan tentang asal-usul nama tersebut dalam wawancara-wawancara yang berbeda. Tetapi tidak ada cerita tunggal yang diakui secara universal. Namun, ada beberapa teori yang beredar. Teori yang pertama, nama acak. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh Fred Durst adalah bahwa nama Limp Bizkit muncul secara acak saat mereka sedang mencari nama untuk band mereka. Ini bisa jadi dipilih karena terdengar unik dan menarik, atau mungkin muncul dalam konteks humor atau beban pikiran yang terlibat dalam proses pemilihan nama. Teori kedua, nama Limp.
Ada teori bahwa kata limb mungkin mengacu pada keadaan fisik yang kurang sempurna atau terbatas, yang mencerminkan gaya musik yang eksperimental dan kadang-kadang aneh dari band ini. Kemungkinan ini diperkuat oleh penggunaan kata limb dalam bahasa Inggris yang biasanya mengacu pada ketidakmampuan untuk bergerak secara normal atau penuh. Teori ketiga, humor. Beberapa orang percaya bahwa nama Limp Bizkit mungkin memiliki asal-usul yang lucu atau ironis. Mungkin sebagai sindiran terhadap industri musik atau sebagai pengakuan atas eksentrisitas mereka sebagai band. Dan teori yang keempat, pengaruh media. Terkadang, band-band memilih nama-nama yang terdengar aneh atau mencolok agar mudah diingat dalam mendapatkan perhatian dari media. Dalam hal ini, nama Limp Bizkit mungkin dipilih dengan tujuan seperti itu. Tidak peduli asal-usulnya, nama Limp Bizkit telah menjadi sangat terkenal dan terkait erat dengan band itu sendiri. Meskipun mungkin tidak jelas mengapa nama itu dipilih, ia telah menjadi bagian dari identitas dan warisan musik band. Limp Bizkit telah terlibat dalam beberapa kontroversi selama karir mereka. Pertama, insiden Woodstock tahun 1999. Penampilan mereka dipandang sebagai pemicu kerusuhan yang terjadi selama festival tersebut. Selama penampilan lagu Brick Stuff, kerumunan mulai berperilaku destruktif, menjara stan, dan bahkan menyerang perempuan di tengah kerumunan. Insiden tersebut menimbulkan kritik terhadap festival, serta perdebatan tentang pengaruh musik agresif dalam mengarahkan perilaku massa. Yang kedua, kritik terhadap lirik dan image. Lirik Limp Bizkit seringkali menjadi subjek kritik karena isinya yang vulgar, agresif, atau kontroversial. Beberapa kritikus menyebut lirik mereka seperti misoginis atau merangsang kekerasan. Selain itu, gambaran visual dan citra band juga telah dikritik sebagai provokatif atau kasar. Yang ketiga, perselisihan dengan penggemar dan kritikus. Fred Durst dan anggota band lainnya terlibat dalam beberapa perselisihan dengan penggemar dan kritikus. Durst terkadang terlibat dalam pertukaran kata-kata dengan penggemar di konser ataupun melalui media sosial. Selain itu, band ini sering mendapat kritik dari kritikus musik yang menilai mereka sebagai perwakilan yang kurang dari genre nu metal atau sebagai simbol dari keburukan dalam industri musik. Yang keempat, perpecahan internal dan pergulatan kreatif. Perpecahan internal dan perselisihan antara anggota band telah menjadi tema yang konsisten dalam sejarah Limp Bizkit. Ada masa di mana anggota band, terutama Wes Borland, meninggalkan band karena perbedaan kreatif atau pribadi. Meskipun beberapa perpisahan ini bersifat sementara, mereka mempengaruhi stabilitas dan konsistensi dalam musik dan penampilan band. Meskipun kontroversi-kontroversi ini mempengaruhi citra dan reputasi Limp Bizkit, band ini tetap menjadi salah satu nama yang paling terkenal dalam genre nu metal. Bagi beberapa penggemar, kontroversi tersebut mungkin bahkan menambah daya tarik mereka terhadap band tersebut. Sementara bagi yang lain, hal itu menimbulkan kekhawatiran tentang dampak budaya dari musik yang provokatif. Limp Bizkit telah mencapai sejumlah prestasi signifikan sepanjang karir mereka, termasuk 1. Penjualan album yang tinggi. Album-album Limp Bizkit telah terjual dalam jumlah yang sangat besar di seluruh dunia. Album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water tahun 2000 dan Significant Other di tahun 1999, keduanya mencapai status multi-platinum di Amerika Serikat dan negara-negara lain. 2. Penghargaan industri musik. Limp Bizkit telah menerima beberapa penghargaan dari industri musik, termasuk American Music Awards, MTV Europe Music Awards, dan MTV Video Music Awards. Mereka juga dinominasikan untuk beberapa Grammy Awards. Beberapa single Limp Bizkit telah mencapai kesuksesan komersial yang besar. Lagu-lagu seperti Noki, Brick Stuff, Rollin', dan My Way adalah beberapa contoh single mereka yang mencapai popularitas besar dan menduduki tangga lagu di berbagai negara. 4. Pengaruh dalam musik nu metal. Sebagai salah satu band paling ikonik dalam genre musik nu metal, Limp Bizkit telah memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan dan popularitas genre tersebut. Mereka membantu mengukuhkan gaya musik yang digunakan oleh banyak band nu metal lainnya. Prestasi yang kelima adalah kesetiaan penggemar yang kuat. Meskipun menerima kritik dari beberapa pihak, Limp Bizkit memiliki basis penggemar yang sangat setia dan berdedikasi. Penggemar mereka telah terus mendukung mereka selama bertahun-tahun, menghadiri konser-konser mereka, dan membeli album-album mereka. Dan prestasi yang terakhir adalah kesuksesan tur dunia.
Limp Bizkit telah melakukan tur dunia yang sukses, tampil di berbagai festival musik besar dan menjual tiket konser di banyak negara di seluruh dunia. Mereka dikenal karena penampilan panggung yang energik dan memikat, meskipun kontroversi dan perubahan dalam formasi telah mempengaruhi perjalanan mereka. Limp Bizkit tetap menjadi salah satu band terkenal dalam sejarah musik nu metal dan memiliki warisan yang kuat dalam industri musik. Limp Bizkit dibentuk di Jacksonville, Florida pada tahun 1994 oleh gitaris Wes Borland, vokalis Fred Durst, basis Sam Rivers, drummer John Otto, dan DJ Little. Pada awalnya, Limp Bizkit mulai bermain di klub lokal di sekitar Jacksonville, membangun reputasi mereka melalui pertunjukan langsung yang energik dan gaya musik yang unik. Mereka merilis album debut independen mereka, $3 Billions, pada tahun 1997, yang menarik perhatian industri musik yang lebih luas. Dengan pengaruh nu metal yang mulai berkembang pada saat itu, Limp Bizkit segera menjadi salah satu band paling terkenal di genre tersebut. Keberhasilan album-album mereka seperti Significant Other dan Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water membantu memperkuat posisi mereka sebagai salah satu band nu metal terkemuka pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Sejak itu, Limp Bizkit telah mengalami berbagai perubahan dalam formasi dan perjalanan musik mereka. Tetapi, mereka tetap menjadi salah satu nama yang paling dikenal dalam sejarah musik nu metal. Mereka merilis album debut mereka yang independen, $3 Billions, pada tahun 1997. Puncak popularitas, tahun 1997 hingga 2003. Album kedua mereka, Significant Other, di tahun 1999 menjadi sangat populer dan memperkenalkan lagu-lagu seperti Noki dan Brick Stuff. Pada tahun 2000, mereka merilis album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water yang menghasilkan hit-hit seperti Rollin' dan My Generation. Pada masa inilah, Limp Bizkit mencapai puncak popularitasnya sebagai salah satu band terkemuka di genre musik nu metal. Perubahan formasi dan album berikutnya, tahun 2003 hingga 2011. Pada tahun 2001, gitaris Wes Borland meninggalkan band ini, tetapi kemudian kembali pada tahun 2004. Formasi utama ini telah membentuk inti suara dan identitas Limp Bizkit selama bertahun-tahun. Meskipun perubahan dalam formasi kadang-kadang terjadi karena perbedaan kreatif atau pribadi antara anggota band. Namun, terkadang ada perubahan dalam partisipasi anggota atau kontribusi musisi tamu dalam album atau penampilan langsung. Album studio berikutnya, Result My Fairy tahun 2003, menerima tanggapan yang beragam dari kritikus dan penggemar. Limp Bizkit merilis album The Unquestionable Truth Part 1 pada tahun 2005 yang menunjukkan pendekatan yang lebih keras dan eksperimental. Album studio ke-6 mereka, Gold Cobra tahun 2011, menandai kembalinya mereka ke suara nu metal yang lebih keras. Pengalaman tur dan proyek sampingan, tahun 2011 hingga 2020. Selama periode ini, Limp Bizkit melakukan tur secara teratur, mempertahankan basis penggemar mereka di seluruh dunia. Anggota band juga terlibat dalam proyek sampingan. Fred Durst terlibat dalam penyutradaraan film dan beberapa anggota lainnya berkolaborasi dengan musisi lain. Kembalinya Wes Borland dan album terbaru tahun 2021 hingga sekarang. Pada tahun 2021, Wes Borland kembali lagi ke Limp Bizkit setelah beberapa perpisahan sebelumnya. Band ini merilis album studio ke-7 mereka, Still Sucks, pada tahun 2021. Album ini merupakan pengembalian mereka ke akar-akar nu metal dengan suara yang energik dan agresif. Sejak perilisan Still Sucks, Limp Bizkit terus aktif dalam industri musik, melakukan tur, dan terus berkolaborasi dalam berbagai proyek. Meskipun telah mengalami perubahan dalam perjalanan mereka tetap menjadi salah satu ikon nu metal yang paling diingat dan masih memiliki penggemar setia di seluruh dunia. Asal-usul nama Limp Bizkit sebenarnya agak tidak jelas dan mungkin memiliki beberapa versi. Fred Durst, vokalis Limp Bizkit, telah memberikan beberapa penjelasan tentang asal-usul nama tersebut dalam wawancara-wawancara yang berbeda. Tetapi tidak ada cerita tunggal yang diakui secara universal. Namun, ada beberapa teori yang beredar. Teori yang pertama, nama acak.
Salah satu penjelasan yang diberikan oleh Fred Durst adalah bahwa nama Limp Bizkit muncul secara acak saat mereka sedang mencari nama untuk band mereka. Ini bisa jadi dipilih karena terdengar unik dan menarik, atau mungkin muncul dalam konteks humor atau beban pikiran yang terlibat dalam proses pemilihan nama. Teori kedua nama Limp. Ada teori bahwa kata Limp mungkin mengacu pada keadaan fisik yang kurang sempurna atau terbatas, yang mencerminkan gaya musik yang eksperimental dan kadang-kadang aneh dari band ini. Kemungkinan ini diperkuat oleh penggunaan kata Limp dalam bahasa Inggris yang biasanya mengacu pada ketidakmampuan untuk bergerak secara normal atau penuh. Teori ketiga, humor. Beberapa orang percaya bahwa nama Limp Bizkit mungkin memiliki asal-usul yang lucu atau ironis. Mungkin sebagai sindiran terhadap industri musik atau sebagai pengakuan atas eksentrisitas mereka sebagai band. Dan teori yang keempat, pengaruh media. Terkadang, band-band memilih nama-nama yang terdengar aneh atau mencolok agar mudah diingat dalam mendapatkan perhatian dari media. Dalam hal ini, nama Limp Bizkit mungkin dipilih dengan tujuan seperti itu. Tidak peduli asal-usulnya, nama Limp Bizkit telah menjadi sangat terkenal dan terkait erat dengan band itu sendiri. Meskipun mungkin tidak jelas mengapa nama itu dipilih, ia telah menjadi bagian dari identitas dan warisan musik band. Limp Bizkit telah terlibat dalam beberapa kontroversi selama karir mereka. Pertama, insiden Woodstock tahun 1999. Penampilan mereka dipandang sebagai pemicu kerusuhan yang terjadi selama festival tersebut. Selama penampilan lagu Brick Stuff, kerumunan mulai berperilaku destruktif, menjara stan, dan bahkan menyerang perempuan di tengah kerumunan. Insiden tersebut menimbulkan kritik terhadap festival, serta perdebatan tentang pengaruh musik agresif dalam mengarahkan perilaku massa. Yang kedua, kritik terhadap lirik dan image. Lirik Limp Bizkit seringkali menjadi subjek kritik karena isinya yang vulgar, agresif, atau kontroversial. Beberapa kritikus menyebut lirik mereka seperti misoginis atau merangsang kekerasan. Selain itu, gambaran visual dan citra band juga telah dikritik sebagai provokatif atau kasar. Yang ketiga, perselisihan dengan penggemar dan kritikus. Fred Durst dan anggota band lainnya terlibat dalam beberapa perselisihan dengan penggemar dan kritikus. Durst terkadang terlibat dalam pertukaran kata-kata dengan penggemar di konser ataupun melalui media sosial. Selain itu, band ini sering mendapat kritik dari kritikus musik yang menilai mereka sebagai perwakilan yang kurang dari genre nu metal atau sebagai simbol dari keburukan dalam industri musik. Yang keempat, perpecahan internal dan pergulatan kreatif. Perpecahan internal dan perselisihan antara anggota band telah menjadi tema yang konsisten dalam sejarah Limp Bizkit. Ada masa di mana anggota band, terutama Wes Borland, meninggalkan band karena perbedaan kreatif atau pribadi. Meskipun beberapa perpisahan ini bersifat sementara, mereka mempengaruhi stabilitas dan konsistensi dalam musik dan penampilan band. Meskipun kontroversi-kontroversi ini mempengaruhi citra dan reputasi Limp Bizkit, band ini tetap menjadi salah satu nama yang paling terkenal dalam genre nu metal. Bagi beberapa penggemar, kontroversi tersebut mungkin bahkan menambah daya tarik mereka terhadap band tersebut. Sementara bagi yang lain, hal itu menimbulkan kekhawatiran tentang dampak budaya dari musik yang provokatif. Limp Bizkit telah mencapai sejumlah prestasi signifikan sepanjang karir mereka, termasuk 1. Penjualan album yang tinggi. Album-album Limp Bizkit telah terjual dalam jumlah yang sangat besar di seluruh dunia. Album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water tahun 2000 dan Significant Other di tahun 1999, keduanya mencapai status multi-platinum di Amerika Serikat dan negara-negara lain. 2. Penghargaan industri musik. Limp Bizkit telah menerima beberapa penghargaan dari industri musik, termasuk American Music Awards, MTV Europe Music Awards, dan MTV Video Music Awards. Mereka juga dinominasikan untuk beberapa Grammy Awards. Beberapa single Limp Bizkit telah mencapai kesuksesan komersial yang besar. Lagu-lagu seperti Noki, Brick Stuff, Rollin', dan My Way adalah beberapa contoh single mereka yang mencapai popularitas besar dan menduduki tangga lagu di berbagai negara. 4. Pengaruh dalam musik nu metal. Sebagai salah satu band paling ikonik dalam genre musik nu metal, Limp Bizkit telah memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan dan popularitas genre tersebut.
Mereka membantu mengukuhkan gaya musik yang digunakan oleh banyak band nu metal lainnya. Prestasi yang kelima adalah kesetiaan penggemar yang kuat. Meskipun menerima kritik dari beberapa pihak, Limp Bizkit memiliki basis penggemar yang sangat setia dan berdedikasi. Penggemar mereka telah terus mendukung mereka selama bertahun-tahun, menghadiri konser-konser mereka, dan membeli album-album mereka. Dan prestasi yang terakhir adalah kesuksesan tur dunia. Limp Bizkit telah melakukan tur dunia yang sukses, tampil di berbagai festival musik besar, dan menjual tiket konser di banyak negara di seluruh dunia. Mereka dikenal karena penampilan panggung yang energik dan memikat. Meskipun kontroversi dan perubahan dalam formasi telah mempengaruhi perjalanan mereka, Limp Bizkit tetap menjadi salah satu band terkenal dalam sejarah musik nu metal dan memiliki warisan yang kuat dalam industri musik.